Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Fitria Maulida. Saya mahasiswi Universitas Pancasakti Bekasi. Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, NIM 18820500076. Di video kali ini, saya akan membahas tentang strategi pemasaran perusahaan Apple Inc. Tujuan video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Business Network dengan dosen pengampu Ibu Widarti MPD. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Sejarah singkat perusahaan. Apple Inc. adalah perusahaan teknologi multinasional yang berpusat di Cupertino, California, yang merancang, mengembangkan, dan menjual barang elektronik konsumen, perangkat lunak komputer, dan layanan daring. Perangkat keras yang diproduksi Apple meliputi telepon pintar iPhone, komputer tablet iPad, komputer pribadi Mac, pemutar media portable iPod, jam pintar Apple Watch, pemutar media digital Apple TV, dan pengeras suara pintar HomePod. Perangkat lunak yang diproduksi Apple meliputi sistem operasi macOS dan iOS, pemutar media iTunes, penjelajah web Safari, dan perangkat kreativitas dan produktivitas iLife dan iWork, serta berbagai aplikasi profesional seperti Final Cut Pro, Logic Pro, dan Xcode. Layanan daringnya meliputi iTunes Store, iOS App Store, dan Mac App Store, Apple Music, dan iCloud. Apple didirikan oleh Steve Jobs, Steve Wozniak, dan Ronald Wayne pada April 1976 untuk mengembangkan dan menjual komputer pribadi Apple I buatan Wozniak. Perusahaan ini resmi berdiri dengan nama Apple Computer Inc. pada Januari 1977. Penjualan komputer-komputernya termasuk Apple II menandai pertumbuhan perusahaan ini. Dalam kurun beberapa tahun, Jobs dan Wozniak memperkerjakan banyak perancang komputer dan memiliki lini produksi. Apple menjadi perusahaan terbuka pada tahun 1980 dan meraup laba yang sangat besar. Selama beberapa tahun berikutnya, Apple memproduksi komputer-komputer baru yang memiliki antarmuka pengguna grafis inovatif seperti Macintosh pertama tahun 1984. Iklan produk Apple mendapat banyak pujian, namun harga produknya yang mahal dan perangkat lunak yang sedikit menjadi sumber perpecahan antara petinggi perusahaan. Pada tahun 1985, Wozniak keluar dari Apple dan Jobs mengundurkan diri. Jobs memboyong sejumlah karyawan Apple dan mendirikan perusahaan baru pada tahun berikutnya, NEXT. Seiring berkembangnya pasar komputer pribadi, angka penjualan komputer Apple menurun karena para pesaingnya menjual produk yang lebih murah, terutama komputer yang menggunakan sistem operasi Microsoft Windows. Perombakan petinggi Apple terus berlangsung sampai CEO Gil Amelio memutuskan pada tahun 1997 untuk membeli NEXT dan mengajak Jobs kembali ke Apple. Jobs kembali memimpin perusahaan dan diangkat menjadi CEO tidak lama kemudian. Ia mulai membangun kembali status Apple dengan membuka toko retail pada tahun 2001. Mengakuisisi sejumlah perusahaan perangkat lunak untuk membangun portofolio perangkat lunak Apple dan mengubah sebagian perangkat keras yang dipakai oleh komputer-komputernya. Apple kembali sukses dan untung besar pada Januari 2007. Jobs mengumumkan bahwa Apple Computer Inc. berganti nama menjadi Apple Inc. untuk mencerminkan peralihan fokus perusahaan ke barang elektronik konsumen. Ia juga meluncurkan iPhone, telepon pintar yang mendapat banyak pujian dan laris terjual. Pada Agustus 2011, Jobs mundur dari jabatannya sebagai CEO karena masalah kesehatan dan digantikan oleh Tim Cook. 2 bulan kemudian, Jobs meninggal dunia. Kematiannya menjadi awal era baru perusahaan ini. Pendapatan tahunan global Apple mencapai
229 miliar US dollar pada tahun fiskal 2017. Apple merupakan perusahaan teknologi informasi terbesar di dunia menurut pendapatan dan produsen telepon genggam terbesar ketiga di dunia setelah Samsung dan Huawei. Pada Agustus 2018, Apple menjadi perusahaan terbuka Amerika Serikat pertama yang nilainya di atas 1 triliun US dollar. Perusahaan ini memperkerjakan 123.000 karyawan purna waktu dan memiliki 504 toko retail di 24 negara hingga 2018. Apple mengoperasikan iTunes Store, penjual musik terbesar di dunia, hingga Januari 2018. Lebih dari 1,3 miliar produk Apple dipakai secara aktif di seluruh dunia. Perusahaan ini memiliki pelanggan dengan kesetiaan merek yang sangat tinggi dan berkali-kali diberi gelar merek paling bernilai di dunia. Namun, Apple mendapat banyak kritik atas praktik tenaga kerja oleh para kontraktornya, dampak lingkungan dan praktik bisnisnya, termasuk sikap anti persaingan, serta sumber bahan-bahan produknya. Strategi pemasaran Apple. Marketing atau strategi penjualan menjadi salah satu penentu kesuksesan dalam berbisnis. Steve Jobs, pendiri Apple, sangat memperhatikan dan mengutamakan hal ini. Dia pun berhasil menerapkan strategi marketing yang brilian, sehingga penjualan Apple laku keras. Ada beberapa strategi marketing Apple yang diterapkan sejak masa Steve Jobs, hingga sekarang dipakai oleh Tim Cook sebagai Chief Executive Officer. Strategi yang pertama adalah Apple menawarkan value dan keunikan. Apple tidak pernah bermain di harga pasar, seperti pabrikan-pabrikan gadget yang lain. Apple berani menaruh harga tinggi dengan menawarkan value dan keunikan produknya. Fokus pada value dan keunikan brandnya menjadi strategi yang dilakukan oleh Apple. Strategi ini pun terbukti berhasil mengambil tempat di hati pengguna gadget. Apple menanam value dalam brandnya melalui kualitas produknya, mulai dari desain, fitur, dan sistem teknologi di dalamnya. Sementara itu, keunikan Apple ditawarkan dalam desainnya yang elegan dan premium, disertai logo Apple digigit, juga pada pengoperasian gadgetnya. Hal-hal inilah yang membuat produk Apple dinilai mewah dan berkelas. Strategi yang kedua yaitu selalu berinovasi. Apple terbukti terus menciptakan inovasi dengan meluncurkan produk-produk terbarunya dengan misi ingin menjawab kebutuhan pelanggan. Apple pun berupaya selalu menghadirkan inovasi-inovasi baru tersebut. Beberapa contoh inovasinya diantaranya menciptakan iMac untuk memperbarui model komputer lawas, menciptakan iPod, lalu iPhone, dan iPad. Inovasi tersebut menawarkan gebrakan baru dalam dunia teknologi gadget. Terbaru, Apple resmi merilis seri produk iPhone 14, diantaranya iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, dan iPhone 14 Pro Max. Strategi yang ketiga yaitu branding yang berkelas. Apple menyadari branding menjadi elemen yang penting dalam membangun bisnis. Ia pun menerapkan strategi branding yang berkelas pada brandnya. Apple mengenalkan dirinya sebagai produsen gadget berteknologi canggih dan sangat user-friendly. Apple melakukan branding sebagai produk gadget berteknologi canggih, namun produknya sederhana dan penggunaannya sangat efisiensi. Hal inilah yang kemudian teringat oleh orang-orang ketika mendengar nama Apple. Tidak lupa, Apple juga menanamkan kepercayaan dan mempengaruhi pelanggan menggunakan kekuatan copywriting. Apple memiliki slogan "Think Different", artinya berbeda dari yang lain. Apple hadir sebagai brand yang berani berbeda dari kompetitor dan memiliki segmen penggunaan tersendiri. Strategi yang keempat yaitu membangun product centric dan user experience. Apple mempunyai keunikan dalam cara menawarkan produknya kepada pelanggan. Apple menciptakan produk saling keterhubungan antara gadget dan aksesorisnya, sehingga tidak bisa digunakan dengan produk dari brand lain. Produk sentrik yang dibangun oleh Apple contohnya iPhone. iPhone tidak bisa memakai
earphone dari merek lain. Pengguna iPhone harus menggunakan earphone dari brand Apple-nya itu sendiri. Hal ini juga diterapkan dalam aksesoris chargernya. Selain itu, Apple juga selalu berusaha menciptakan pengalaman yang berkesan di tangan penggunanya. Ketika pelanggan sudah merasa nyaman dengan iPhone, maka mereka akan sulit untuk berpindah ke produk lain. Caranya, Apple berusaha membuat penggunanya merasa nyaman saat memakai produknya. Ia ingin penggunanya merasa lebih efisien, praktis, dan eksklusif saat memakai gadget dari Apple. Sistem yang ada pada produk Apple dapat mudah terintegrasi dengan gadget-gadget lain dari brand ini. Itulah beberapa strategi marketing yang dijalankan oleh Apple. Itulah tadi beberapa strategi pemasaran untuk mengembangkan usaha dari perusahaan Apple Inc. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.